Hujan turun deras malam itu, membasahi kota kecil yang bahkan tak sempat kuingat namanya. Aku, Adi, seorang sales keliling produk herbal, baru saja turun dari bus antar kota setelah perjalanan lebih dari 8 jam. Tubuhku letih, mata mengantuk, dan pikiranku hanya ingin rebah di kasur hangat. Aku memesan ojek online, lalu dibonceng ke beberapa hotel terdekat. Tapi sayangnya, semua penuh. Resepsionis di hotel pertama berkata bahwa sedang ada acara budaya yang menarik banyak wisatawan. Di hotel kedua dan ketiga, hasilnya sama, tidak ada satu kamar pun tersisa. Pukul hampir mendekati 11 malam ketika aku tiba di sebuah bangunan tua di sudut jalan sepi. Plang hotelnya terbuat dari kayu dengan cat pudar, Hotel Gria Santika. Terlihat usang, hampir seperti bangunan tua zaman Belanda, dengan jendela tinggi dan daun pintu kayu besar berukir. Saat aku masuk ke dalam, suasana terasa berbeda. Lampu gantung temaram, aroma kayu tua bercampur kapur barus menyambut. Tak ada tamu lain di lobi. Hanya ada satu perempuan tua duduk di balik meja resepsionis. Rambutnya digelung, mengenakan kebaya kuning lusuh, dan wajahnya tampak seperti tidak ingin bicara terlalu lama. "Selamat malam, Bu. Masih ada kamar kosong?" tanyaku. Ia menatapku lama. Matanya tajam tapi sayu. "Ada satu, tapi di lantai 7. Aku mengangguk cepat. "Gak apa-apa, Bu. Saya capek banget. Lantai 7 juga gak masalah." Perempuan itu terdiam. Matanya bergerak ke arah rak kunci tua di belakangnya. Tangannya gemetar saat mengambil satu kunci yang tampak berbeda. Kunci logam berat, bergaya kuno, dengan gantungan kayu bertuliskan angka 707. "Sebenarnya kamar itu sudah lama tidak dipakai," bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku mengerutkan kening. "Kenapa? Ada masalah?" Ia menarik napas pelan. "Dulu pernah ada kejadian. Tapi ya, kalau Mas kuat iman dan niatnya cuma tidur, insyaallah gak kenapa-kenapa." Kalimatnya mengambang, seperti penuh makna tersembunyi. Tapi aku terlalu lelah untuk menggali maksudnya. Aku tersenyum, mengambil kunci itu, dan mengucapkan terima kasih. Lift di ujung lorong masih berfungsi, walaupun pintunya berderit saat terbuka. Tombol lantai 7 menyala, dan perlahan lift bergerak naik, menembus kesunyian malam. Saat pintu lift terbuka di lantai 7, aku langsung tahu bahwa ini bukan lantai biasa. Lampu lorong berkedip-kedip, dindingnya lebih lembab, seperti jarang dibersihkan. Tidak ada suara, tidak ada tamu lain. Sepi. Aku berjalan menyusuri lorong panjang. Di ujung kanan, pintu kamar 707 berdiri sendirian. Cat coklat tuanya mengelupas. Pegangan pintunya tampak berkarat. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu itu. Kunci masih kugenggam erat. Entah kenapa, ada rasa ragu, tapi rasa lelah menepis semuanya. Kupasangkan kunci, memutarnya perlahan. Klik, pintu terbuka dengan bunyi serat. Di dalam, gelap, sunyi, dan hawa dingin langsung menerpa wajahku. Padahal AC belum dinyalakan. Aku melangkah masuk, menyalakan lampu, dan saat itulah semuanya dimulai. Begitu lampu menyala, kamar 707 menampakkan wajahnya. Ruangan berukuran sedang dengan nuansa coklat kusam, dipenuhi perabot kayu tua yang tampak tak pernah diganti. Ada ranjang king size dengan sprei putih kekuningan, lemari kayu besar di pojok ruangan, dan cermin tinggi berdiri menghadap langsung ke kasur. Cermin itu, entah kenapa, membuatku tak nyaman sejak awal. Aku melempar tas ke atas ranjang dan duduk sejenak. Lelah luar biasa. Tapi meski tubuh ini ingin rebah, suasana di kamar itu seperti menghalangiku untuk benar-benar merasa tenang. Lampu di langit-langit redup. Cahayanya berkedip tipis seperti hendak padam. AC belum sempat kuhidupkan, tapi udara dingin seolah menguar dari dinding dan lantai. Dan aroma, ada bau apek bercampur wangi bunga melati samar-samar, seperti kembang yang sudah terlalu lama disimpan. Aku mencoba mengabaikannya. Mandi saja dulu, pikirku. Kamar mandinya cukup bersih, meski wastafelnya retak dan cermin kecil di atasnya penuh bercak kehitaman. Saat air keran dinyalakan,
Bunyinya seperti seseorang sedang berbisik di ujung pipa. SHHHHH, bercampur gelembung air yang mendidih. Ah, sugesti doang, bisikku, mencoba menenangkan diri. Setelah mandi, aku kembali ke ranjang, menyalakan TV agar sedikit ada suara. Tapi siaran TV-nya aneh, hanya salju statis di semua channel. Tak ada satupun siaran lokal. Akhirnya aku matikan dan menyalakan ponsel. Tapi sinyal mendadak hilang total. Meski sebelumnya sempat penuh di lobi. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kusibukkan diri dengan membuka laptop. Tapi lagi-lagi, tak ada koneksi. Wi-Fi hotel yang diberi nama Grianet 1 muncul. Tapi saat kuhubungkan, muncul pesan aneh. Koneksi ini berasal dari masa lalu. Aku mengernyit. Mengira itu hanya glitch atau prank internal. Aku merebahkan badan. Tapi begitu kepala menyentuh bantal, suara ketukan samar terdengar. Tok, tok, tok. Sangat pelan, tapi ritmis. Aku duduk, mendengarkan. Ketukan itu berasal dari dalam lemari kayu besar di pojok ruangan. Dek, jantungku berdebar. Aku menajamkan telinga. Tak ada suara lagi. Mungkin tikus, pikirku, atau kayunya mengembang. Tapi belum sempat aku menenangkan diri, sebuah suara kecil dan pelan terdengar dari arah cermin. Suara seperti bisikan perempuan. Ada yang melihatmu. Aku melonjak dari ranjang, menatap cermin tinggi itu. Tapi tak ada apa-apa selain pantulan tubuhku sendiri. Namun anehnya, pantulan wajahku tampak sedikit buram, seperti tertutup kabut tipis. Dan dalam sekejap, aku merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Tak jelas bentuknya, hanya bayangan gelap. Tapi ketika kutolehkan kepala, tak ada siapapun. Kupaksakan tidur, membungkus tubuh dengan selimut, mematikan lampu. Namun saat mataku hampir terpejam, aku mendengar suara tangisan lirih. Bukan dari TV. Bukan dari luar kamar. Tangisan itu datang dari bawah ranjangku. Dan malam masih sangat panjang. Tangisan lirih itu terus terdengar. Pelan, seperti suara anak kecil menahan isak. Tapi jelas berasal dari arah bawah ranjang tempatku berbaring. Awalnya kupikir itu hanya suara angin. Atau mungkin suara dari kamar sebelah. Tapi semakin lama, suaranya semakin nyata. Terdengar serak, putus-putus, menyayat. Aku menahan napas. Diam. Tak bergerak. Dalam gelap, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi tangisan itu tidak berhenti. Justru kini diselingi suara gesekan pelan. Seperti kuku menggaruk lantai. Cek, cek. Aku menyalakan lampu tidur di meja samping. Cahaya kuning temara menyebar ke seluruh kamar. Tapi suasananya malah terasa lebih suram. Dengan ragu, aku menunduk, mencoba mengintip ke bawah ranjang. Kosong, tak ada siapapun. Hanya bayangan dan ruang gelap yang menelan pandangan. Tapi saat aku kembali berbaring, sesuatu yang dingin, seperti tangan, menyentuh tumitku dari bawah kasur. Aku berteriak dan meloncat dari ranjang. Napas memburu, tubuh gemetar. Sekilas, aku melihat sesuatu, bayangan kecil, seperti anak perempuan, merayap masuk ke kolong tempat tidur. Rambutnya panjang dan kusut, gaunnya lusuh. Tapi yang paling menyeramkan adalah mata hitam legamnya yang sempat bertatapan denganku. Kosong, tak berkedip. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Tapi gagangnya macet, seolah terkunci dari luar. Aku memutar-mutar kunci itu, memukul pintu, berteriak meminta tolong. Tak ada suara dari luar. Tak ada yang datang. Telepon kamar kuangkat. Tidak ada nada sambung. Hanya suara napas berat dari ujung sana. Diikuti bisikan pelan. Kamu seharusnya tidak di sini. Tanganku lemas. Telepon terlepas dan jatuh. Suara dari bawah ranjang terdengar lagi. Tapi kali ini bukan tangisan. Terdengar seperti seseorang menggumam. Mengucap sesuatu berulang-ulang dalam bahasa yang tak ku mengerti. Semakin lama, semakin cepat, seperti mantera. Udara kamar terasa menekan, membuat dada sesak. Lampu mendadak padam.
Aku menghidupkan senter dari ponsel. Cahaya itu bergetar karena tanganku gemetar. Kupusatkan cahaya ke bawah ranjang. Dan saat itu juga, dia keluar. Bukan anak kecil. Bukan manusia. Makhluk itu menyeret dirinya keluar dengan tangan kurus panjang. Wajahnya pucat penuh luka. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa bola mata putih. Rambut panjangnya menyapu lantai. Gaunnya compang-camping, seperti kain kafan yang membusuk. Tubuhnya membungkuk, seperti tulangnya patah di banyak tempat. Aku membeku. Makhluk itu mendekat, merayap dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar. Bibirnya terbuka sedikit demi sedikit, dan suara tangis menggelegar keluar dari mulutnya yang sobek hingga ke pipi. Aku berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Lalu semuanya gelap. Cahaya ponsel mati. Hening. Ketika akhirnya lampu menyala kembali, entah bagaimana, makhluk itu menghilang. Aku terduduk di sudut kamar, tubuh basah oleh keringat dan ketakutan. Tapi mataku menangkap satu hal yang berubah. Cermin tinggi di sudut ruangan kini memantulkan gambar yang tak sesuai kenyataan. Di pantulannya, aku tidak sendiri. Ada sosok perempuan berdiri tepat di belakangku. Aku menatap cermin tinggi di pojok kamar itu dengan tubuh gemetar. Pantulannya tampak biasa, kecuali satu hal. Di sana, berdiri seorang perempuan di belakangku. Meski saat kutolehkan kepala, tidak ada siapa-siapa. Sosoknya diam, wajahnya tertunduk. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Gaunnya putih, lusuh, seperti pakaian rumah sakit yang usang dan penuh noda gelap. Bayangannya tidak bergerak, tak bernapas, tapi tetap ada. Pelan-pelan aku mundur, menjauhi cermin. Namun anehnya, pantulan diriku malah semakin mendekat ke kaca. Seolah ada aku lain di sana yang ingin keluar. Wajahku di cermin tampak lebih pucat. Mataku kosong, membiru. Dan saat aku benar-benar diam, pantulan itu tiba-tiba tersenyum. Aku tidak sedang tersenyum. Itu bukan aku. Panik. Aku mengambil handuk dari meja dan menutup cermin itu. Tapi saat kain menutupi permukaan kacanya, suara ketukan keras terdengar dari balik cermin. Tok, tok, tok. 3 kali. Cepat dan tegas. Seolah ada yang terperangkap di dalam sana, atau sedang mencoba keluar. Aku melangkah mundur hingga punggungku menyentuh pintu kamar. Jantungku seperti mau meledak. Suara tawa kecil terdengar menggema. Tawa seorang perempuan. Awalnya lirih, lalu semakin jelas. Tapi bukan berasal dari dalam cermin. Suara itu datang dari dalam lemari. Lemari tua di sebelah cermin kini sedikit terbuka. Celah kecil memperlihatkan bagian dalam yang gelap. Tapi aku yakin seseorang, atau sesuatu, baru saja bergerak di dalamnya. Gagang lemari bergoyang perlahan, seakan mengundangku untuk membukanya. Tidak mungkin aku membuka itu. Aku bergerak cepat ke ranjang, mengambil tas, mencoba menelepon resepsionis lagi. Kali ini, telepon tersambung. Tapi suara yang menjawab bukan suara manusia. Itu suara serak, tua, seperti dari seseorang yang sudah lama mati. Jangan menutup cerminnya, biarkan dia keluar. Telepon mati sendiri. Dan saat itu juga, kain yang kututupkan ke cermin tadi jatuh ke lantai, seolah dilemparkan dari dalam. Permukaan kacanya kini menampilkan gambar ruangan yang berbeda, bukan kamar hotelku. Di sana tampak sebuah ruang berlumur darah. Dinding penuh coretan merah, seperti tulisan kuno. Ada ranjang rusak, dan tubuh seseorang tergantung di tengah ruangan. Kepalanya menunduk, rambut menjuntai, darah menetes pelan dari ujung kakinya. Lalu tiba-tiba, tubuh itu mengangkat kepala, dan menatap lurus ke arahku dari dalam cermin. Matanya kosong, mulutnya bergerak, dan tanpa suara ia berkata, "Gantian." Lampu di kamar langsung padam. Gelap gulita menyelimuti. Tak ada suara, tak ada cahaya. Dan saat aku menyalakan senter ponsel, pantulan dari cermin itu menunjukkan aku sedang berdiri sendirian di kamar gelap, dengan wajah bukan wajahku. Cermin itu kini memperlihatkan masa depanku, atau kematianku.
Setelah malam yang kacau, aku tak bisa tidur. Aku duduk di pojok ruangan, menggenggam senter ponsel erat-erat, mencoba bertahan hingga pagi. Tapi waktu seperti berhenti. Jarum jam dinding tak bergerak, dan tidak ada tanda-tanda matahari akan muncul. Jam 03.21, terus begitu selama berjam-jam. Hingga akhirnya, terdengar suara langkah kaki di lorong. Perlahan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan di karpet dengan sepatu kulit usang. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menahan napas. Lalu, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku mendekati pintu perlahan, mencoba mengintip dari lubang intip. Tapi lubangnya gelap, seolah tertutup sesuatu. Aku mengedipkan mata, mendekat lebih dekat. Dan saat itu juga, sebuah mata besar membuka dari balik lubang itu dan menatapku. Aku terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Beberapa detik kemudian, suara ketukan berganti menjadi derit gagang pintu yang diputar dari luar. Tapi pintu tetap terkunci. Siapapun yang ada di luar sana mencoba masuk. Aku mendekat ke peepole lagi dengan hati-hati. Kali ini kulihat seorang pria. Tubuhnya tinggi, mengenakan setelan jas coklat tua yang pudar warnanya. Wajahnya pucat seperti lilin. Mata hitam pekat. Bibirnya sobek ke samping, membentuk senyum lebar yang tidak manusiawi. Ia membawa koper tua. Dan saat menatapku, ia mengangkat tangan, memperlihatkan kunci kamar yang sama denganku, 707. Dia, tamu lain? Dia kemudian berbisik, tanpa membuka mulut, seolah suara itu langsung menyelinap ke pikiranku. Giliranmu keluar. Seketika lampu kamar kembali berkedip. Semua pintu lemari terbuka sendiri, tirai jendela melambai tanpa angin, dan televisi menyala tanpa disentuh. Layar TV hanya menampilkan siaran CCTV lorong hotel, dan di dalam tayangan itu, aku melihat diriku sendiri berdiri di depan pintu, padahal aku masih di dalam kamar. Aku mencoba membuka pintu untuk keluar, tapi sekarang gagangnya terasa panas, seperti terbakar. Aku mundur dan melihat bayangan pria itu kini telah berdiri di dalam kamar, tapi hanya terlihat dari pantulan cermin. Tubuhku gemetar. Dia berjalan menuju ranjang. Duduk, lalu menoleh kepadaku, dan tiba-tiba berkata dengan suara dalam dan serak. Aku belum pernah check out, jadi kamu harus tinggal di sini. Saat itu, kulihat bayangan tubuhku sendiri dalam cermin mulai memudar, digantikan sosok pria itu. Cermin menunjukkan bahwa aku telah menghilang dari dunia nyata. Aku telah digantikan. Aku akhirnya berani membuka pintu kamar setelah suara-suara itu menghilang. Lorong hotel tampak kosong dan sunyi. Lampu-lampunya berkedip pelan, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Aku keluar dengan cepat, berharap bisa langsung menuju lift dan kabur dari tempat terkutuk ini. Namun, saat kututup pintu kamar dan mulai berjalan, perasaan aneh merayap di dadaku. Lorong itu tak pernah berakhir. Aku terus berjalan, tapi setiap beberapa langkah, aku kembali berada di depan kamar 707. Awalnya kupikir aku tersesat. Ku coba berjalan ke arah sebaliknya. Lagi-lagi, dalam beberapa langkah, aku tiba di depan kamar yang sama. Nomor 707 menyala merah menyala, seperti mengejekku. Kutandai lantai dengan sisa lipstik yang kutemukan di tasku, tanda silang besar di karpet. Tapi beberapa langkah kemudian, aku kembali menemui tanda itu. Aku tak bergerak kemana-mana. Aku terjebak dalam lorong yang berulang. Saat keputusasaan merayap, aku mendengar suara perempuan menangis dari kejauhan. Suara lirih, sedih, menyayat hati. Kutelusuri suara itu, berharap menemukan seseorang, atau setidaknya jalan keluar. Tangisan itu membawaku ke kamar. 717, pintu kayunya retak. Gagangnya berkarat. Tapi yang paling aneh, di pintunya tertempel stiker, "Jangan dimasuki." Aku menelan ludah, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Perlahan, kugerakkan gagang pintu dan mendorongnya. Ruangan itu dipenuhi asap tipis. Di sudut ruangan, duduk seorang perempuan dengan gaun putih sobek.
Rambutnya kusut menutupi wajah. Ia menggenggam foto tua, terbakar sebagian. Aku memanggilnya pelan. Ia menoleh. Dan wajah yang terlihat bukan wajah manusia. Wajahnya rata. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya kulit pucat tanpa bentuk. Tapi dari wajah tak bermata itu, air mata terus mengalir. Ia merangkak ke arahku, cepat, seperti gerakan patah-patah dalam rekaman rusak. Aku menjerit, menutup pintu cepat-cepat dan berlari kembali ke lorong. Namun lorong telah berubah. Kini seluruh dindingnya dilapisi cermin, memantulkan diriku dari berbagai sudut. Tapi semua bayangan itu tidak mengikuti gerakanku secara normal. Ada satu bayangan yang tetap diam. Bahkan saat aku bergerak, bayangan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku. Lalu tersenyum. Aku tak sanggup lagi. Kuteriakkan semua doa yang kuingat sambil terus berlari. Tapi entah bagaimana, langkahku selalu berakhir di titik yang sama, depan kamar 707. Aku mencoba memecahkan kaca jendela. Tak bisa. Kutendang pintu lift. Tetap diam. Dan akhirnya, pintu kamar 707 terbuka perlahan, dengan sendirinya. Seakan hotel ini menyerah. Atau mungkin, menyambutku kembali. Aku masuk lagi, karena tidak ada pilihan lain. Tapi kali ini, interior kamarnya berubah total. Semua dindingnya penuh cermin. Dan di tiap cermin itu, aku melihat versi diriku yang berbeda. Beberapa sedang berteriak, satu terbaring tak bernyawa, satu lagi sedang menulis di buku harian sambil menangis. Dan satu dari mereka menatap lurus ke arahku. "Sudah berapa kali kamu mencoba keluar?" katanya pelan. Aku tak bisa menjawab, karena saat ku tatap wajahnya lebih dekat, aku sadar, itu aku dari masa depan. Aku duduk di tengah kamar 707, dikelilingi cermin. Tak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Di sini, siang dan malam tidak berlaku. Jam tak berdetik. Pintu tak lagi punya arah keluar. Hanya pantulan wajah-wajahku dari dimensi yang berbeda, yang mungkin pernah juga terjebak di tempat ini. Tiba-tiba, dari bawah tempat tidur, muncul suara-suara lirih. Seperti bisikan. Seperti doa-doa yang tak selesai. Aku menunduk, perlahan-lahan mengintip ke bawah ranjang. Gelap, kosong. Tapi suara itu kini semakin jelas. Dia datang lagi. Dia akan memilih yang baru. Tugasmu selesai. Dan kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar 707. Tok, tok, tok. Sama seperti pertama kali aku datang. Kakiku melemas. Perlahan aku berjalan menuju pintu. Tapi kali ini, bukan aku yang ingin keluar. Sesuatu dalam diriku merasa harus membuka pintu itu. Seperti panggilan. Seperti kewajiban. Kutempelkan telingaku ke daun pintu. Hening. Namun entah kenapa, aku tahu, di luar sana, seseorang berdiri. Seseorang yang kini berada di posisi yang pernah aku tempati dulu. Penasaran, kelelahan, dan tersesat di lorong hotel yang seolah mengulang diri. Dan saat aku membuka pintu itu, kulihat seorang gadis muda berdiri di depan sana. Nafasnya tersengal, rambutnya acak-acakan. Dia menggenggam kunci kamar yang sama, 707. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Iba, takut, dan lega. Aku tahu sekarang, hotel ini tidak mengizinkan kamar 707 kosong terlalu lama. Selalu ada yang datang, dan akan selalu ada yang menggantikan. Sebelum aku berkata apapun, gadis itu bertanya pelan. "Ini, kamar 707, kan? Apa kamu juga salah masuk ke kamar ini?" Aku tersenyum pahit. Tapi saat aku hendak bicara, duniaku tiba-tiba runtuh. Cermin-cermin pecah. Cahaya menyilaukan muncul dari langit-langit. Dan suara dari seluruh penjuru ruangan menggema. "Waktumu habis. Terima kasih telah menjaga." Aku menjerit saat tubuhku mulai terhisap ke dalam lantai. Gadis itu melongo, tak mengerti apa yang terjadi. Tapi dia tidak bisa menolongku. Karena saat semuanya gelap, aku mendengar suara terakhirnya. Kamar ini menarikku masuk. Gelap, hening,
Lalu, terang kembali. Kini aku berdiri di lobi hotel. Tapi ada yang aneh. Aku mengenakan jas coklat tua. Tangan kananku menggenggam koper lama. Dan di meja resepsionis, tertulis namaku dalam daftar tamu. Tuan 707, tamu tetap. Resepsionis tersenyum padaku. Tapi matanya kosong. Lalu seseorang masuk ke lobi. Seorang pria muda yang membawa ransel. Ia terlihat kelelahan dan bertanya pada resepsionis. Masih ada kamar kosong? Senyumku perlahan muncul. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu tugasku sekarang. Menjemput tamu baru.